Baru saja kita hidup dari kematian dan kita mengucapkan alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah yang telah menghidupkan sesudah mati. Menghidupkan sesudah mati. Selamat Bapak Ibu, belum mati, karena tadi malam proses menghadapi kematian, tapi ternyata Allah menunda, masih punya rezeki, masih punya umur. Karena setiap kita tidur malam hari dicabut nyawa kita. Makanya ulama menyebutkan tidur mati kecil. Kemungkinan besar berubah menjadi mati besar. Bisa jadi satu saat kita buka mata, yang ada di depan kita mungkar nakir. Makanya kalau kita bangun dan buka mata dan melihat diri kita masih ada di ruang kamar tidur kita, ingat doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Saya kalau bangun ucapkan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mengucapkan alhamdulillah karena Allah baru saja selamatkan kita dari kematian. Bisa enggak Bapak Ibu dibayangkan, terbayang untuk kita setiap malam proses menghadapi kematian. Di antaranya kan doa tidur. Tadi doa yang saya baca doa bangun tidur. Anehnya kok judulnya doa bangun tidur, tapi isinya tidak ada kata bangun tidur. Justru isinya hidupkan sesudah mati. Ada kata hidup dan mati, tidak ada kata bangun tidur. Sama juga doa tidur, judulnya doa tidur, tapi tak ada isinya tidur. Tidak ada bismika Allahumma tidur dan bismika bangun. Tidak ada. Yang ada bismika Allahumma amutu wa bismika ahya. Di riwayat bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Mana yang kita bisa boleh. Kalau boleh saya singkatkan doa tidur, bismillah saya mati. Memang sudah siap mati? Selalu kita minta Allah panjang umur. Pas malam hari tidur, bismillah saya mati. Karena itu artinya. Kalau boleh saya singkatkan doa, bismika Allahumma ahya wa amut, bismillah saya mati. Proses menghadapi kematian setiap malam. Kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih punya umur. Kenapa saya bilang kemungkinan besar mati, kemungkinan kecil masih punya umur? Karena di saat tidur dicabut nyawa kita.
Tapi tidak ada jaminan kembali. Yang jelas pasti dicabut, tapi yang belum jelas kembali atau tidak. Ada yang punya jaminan hidup sampai besok? Hari ini jelas masih hidup, besok wallahu a'lam. Makanya ketika saya baca doa ini, saya mulai berfikir, kan doanya bahasa Arab kan? Saya kan orang Arab, saya ngerti bahasa Arab. Pas begitu baca doa, membuat saya penasaran, ada apa di balik doa ini? Padahal judulnya doa tidur, doa bangun tidur, tapi sama sekali tidak menyentuh kata tidur dan bangun di dalam doa. Justru yang tersentuh adalah mati dan hidup. Membuat saya berfikir, mencari jawaban yang bisa memastikan proses menghadapi kematian. Saya gali dan saya cari sampai saya menemukan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjadi juga salah satu doa bangun tidur. Ternyata doa bangun tidur ada dua. Yang umumnya dihafal oleh masyarakat, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada satu lagi, lebih dalam lagi maknanya, lebih menambah penasaran, tapi tidak jarang orang yang menghafalnya. Yang isinya, alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku. Kalau ada kata kembali, berarti roh kita pergi. Pergi kemudian kembali. Roh kita kemana? Coba sama-sama. Alhamdulillah alladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikrihi. Artinya sangat dalam. Alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku, memberikan afiat di jasadku. Bangun sehat? Sehat semua? Masih punya fisik, kekuatan? Tahu enggak, tidur secara medis kemungkinan besar bisa mengakibatkan stroke. Stroke itu bisa gara-gara tidur. Kenapa? Karena di saat tidur, semua urat-urat dan saraf saluran darahnya itu menyempit. Karena darah tidak begitu lancar, tidak berjalan. Apalagi tutup jantungnya berkurang, membuat darahnya gental, bukan bercair, tidak renceh, tidak tidak lancar, mengental dan menjadi berat, mengental darahnya. Itu bisa menjadi sebabnya besar, bisa jadi stroke. Tapi kita tidur bolak-balik kanan kiri dan bangun sehat, tidak jadi stroke. Ternyata betul hadis Rasulullah SAW, alhamdulillah yang telah kembalikan ruhku dan memberikan afiat. Afiat di jasadku. Siapa yang memberikan afiat? Padahal tidur itu bisa mengakibatkan stroke karena tidak lancar darah. Dan wa adina li bidzikri, dan mengizinkan untuk menyebut namanya atau beribadah kepadanya. Ruh kembali. Iman ruh kita kemana? Buat saya penasaran, bertambah penasaran. Saya ingin cari jawaban yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di saat itu.
Saya gali lagi, cari tahu lagi, sampai saya menemukan ada satu doa. Ternyata doa itu doa tidur. Berarti hasil saya menggali dan mencari, menemukan doa bangun tidur ada dua, doa tidur pun ada dua. Tapi sayang sekali, yang umum kita hafal yang satu. Yang tidur bismikallahumma amutu ahya, yang bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Doa bangun tidur yang baru saya baca tadi, Bapak Ibu sudah pernah dengar? Pernah baca? Pernah hafal? Padahal sangat dalam maknanya. Lebih indah lagi doa yang kedua dari doa tidur, selain bismikallahumma amutu ahya, agak panjang, tapi subhanallah maknanya sangat-sangat mendalam. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadh bihi ibadaka as-salihin. Sudah hafal belum? Baru kali ini dengar ya? Coba sama-sama. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'hu وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Dan demikian. Dua gini. Satu. Yang artinya, dengan namamu ya Allah saya tidur berbaring, dengan namamu pula saya bangun angkat. Sekiranya nyawahku dipertahankan, coba isinya doa itu. Sekiranya nyawahku dipertahankan, rahmatilah ya Allah. Dan sekiranya nyawahku dilepas, artinya masih punya umur, jagalah diriku sebagaimana terjaga dirinya hamba-hamba yang saleh. Masya Allah. Kalau ya Allah saya mati malam ini, mohon ya Allah rahmati. Kalau belum mati, mohon ya Allah jagalah aku sebagaimana dijaga oleh Allah hamba-hamba yang saleh-saleh. Setiap saya baca doa ini, saya bilang sama istri saya, malam perpisahan, mohon maaf selama ini mungkin belum bisa memberi yang terbaik. Setiap malam itu bahasan saya. Sampai kata istri saya juga suka nangis. Boleh minta sesuatu? Apa ya sayang? Boleh nggak ada usah bahas itu setiap malam? Bahas tidak dibahas, itu pasti terjadi. Malam ini malam perpisahan, saya tidak punya jaminan bertemu kamu besok. Makanya lebih baik saya minta maaf sebelum saya mati. Kalau saya masih hidup sampai besok, saya janji berikan yang lebih baik lagi. Ini bukan main-main, ini serius. Dan ini setiap malam terjadi. Bertambah saya berfikir,
Doa tidur, doa bangun tidur, tapi sama sekali dua doa bangun tidur dan dua doa tidur sama sekali tidak ada isinya bangun dan tidur. Semuanya isinya mati dan hidup. Membuat saya penasaran, ingin cari tahu ada apa malam hari itu, apa peristiwa yang terjadi. Membuat saya gali lagi, cari tahu lagi, sampai Allah berikan petunjuk, mendapatkan jawaban yang sempurna dan jawaban yang memuaskan. Di mana saya menemukan jawabannya? Di dalam Al-Quran. Ada enggak Quran terjemah? Saya minta imam yang bacain, imam tadi, imam. Mana imam kita? Hah? Oh, di belakang. Imam kan di depan, bukan di belakang. Kalau di belakang makmum. Dan imam, kasih imam. Saya kan makmum. Ya. Surah Az-Zumar surah 39, tolong simpan ayatnya. Kalau boleh nanti pulang ke rumah fotokopi ayatnya sama terjemahannya dan disimpan di dinding kamar agar setiap hari kita lihat ayat itu. Surah 39 ayat 42. Surah Az-Zumar surah 39 ayat 42. Tapi sebelum imam jawab atau bacakan, saya penasaran dulu sama imam ini. Saya penasaran. Saya ada satu pertanyaan, saya harap bisa mendapatkan penjelasan. Kenapa imam tidak baca amin? Apa baca di hati atau biasa, kebiasaan atau lupa? Karena saya pas tadi tidak dengar amin. Saya tidak dengar, tidak tahu Bapak Ibu dengar nggak? Ada dengar amin? Aminnya imam bukan makmum. Jadi makanya saya tanya. Mungkin karena kadang-kadang mohon maaf tanpa disadari sudah menjadi kebiasaan. Kadang dibaca amin tapi dibaca di hati. Dia bacakan sir. Kalau di salat jahar dianjurkan sunnahnya Nabi Muhammad di jahar amin. Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Muslim. Sampai saya tadi agak lama tahan amin. Kenapa saya lama tahan amin? Karena saya tidak mau mendahului imam amin. Saya minta imam duluan biar saya belakangan. Tapi imam dah amin-amin ini. Imam yang diriwayatkan Imam Muslim, tak apa kita tukar pikiran. Jazakallahu khairan. Wa nafa'a bikal Islam wal muslimin. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza ammana al-imamu fa'amminu." Kalau imam ucapkan amin, beraminlah wahai makmum. Berarti dianjurkan makmum tidak mendahului imam mengucapkan amin. Buat apa? Apa yang kita bisa dapat melalui sunnah ini? Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang aminnya
sama dengan aminnya malaikat, akan diampuni oleh Allah semua dosa lalu. Masya Allah. Hanya ucapan amin terjamin ampunan dosa. Pertanyaan, bagaimana? Karena di situ kan dijelaskan, barang siapa yang aminnya sama dengan amin malaikat dapat ampunan dosa lalu. Pertanyaannya, gimana kita bisa tahu amin malaikat? Sedangkan kita tidak bisa dengar amin malaikat. Karena kita berusaha menyesuaikan amin kita sama dengan amin malaikat, tapi kita mohon maaf tidak bisa dengar malaikat. Bagaimana bisa kita ikuti para malaikat? Tahu nggak kira-kira jawabannya apa? Setelah aminnya imam. Karena malaikat tidak mendahului imam amin. Berarti di situ kuncinya. Kalau kita ingin amin kita sama dengan amin malaikat, jangan mendahului imam amin. Waladdallin amin. Begitu kita baru makmum ikut imam agar meraih pahala ampunan dosa lalu. Kalau imam tidak baca amin bukan berarti salat batal, atau makmum tidak membaca amin tidak salatnya tidak batal, atau ada makmum mendahului imam baca amin tetap salatnya sah. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini, agar kita bisa meraih anugerah yang sangat luar biasa melalui ucapan amin sesudah imam, kita bisa mendapatkan ampunan dosa. Mau nggak kita diampuni Allah? Ya, itu yang saya harapkan. Jadi salat imam sah ya, jangan ini kalau imam kondang salatnya sah ya, jangan jadi khilaf. Cuma saya hanya ingin menghidupkan sunnah yang sederhana tapi pahalanya sangat luar biasa, ampunan dosa lalu. Jazakumullahu khairan imam kita. Tolong dibacakan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله. Silakan terjemahannya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى yang artinya Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia hidup, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada kemudian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum mukmin. Bisa ulang lagi tapi pelan-pelan. Buru-buru kan? Dah buru-buru? Buru-buru enggak? Santai ya? Pelan-pelan. Kita ingin menhayati, kita ingin tadabburi supaya kita sadar dan waspada
setiap malam proses menghadapi kematian. Silakan ulang terjemahannya. Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya. Ya, satu. Kapan Allah memegang nyawa kita? Saat mati. Kalau sudah meninggal dunia, yang memegang nyawa kita siapa? Allah SWT. Jelas? Sepakat? Ini satu. Ada kata dan. Kalau ada kata dan, berarti ada hal yang lain. Allah jelaskan. Coba. Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia hidup. Dan nyawa seorang ketika belum mati di saat tidur. Berarti saat tidur yang memegang nyawa kita siapa? Allah juga. Berarti Allah memegang nyawa kita dua kali. Waktu meninggal dunia dan saat tidur. Allah sekarang jelaskan lebih detail lagi apa yang terjadi di saat tidur. Karena Allah memegang nyawanya, apa yang Allah sekarang cerita lebih dalam lagi. Terus, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tahan kematiannya. Di saat tidur Allah memegang nyawa kita, ada dua kemungkinan: dibertahankan nyawanya atau dilepas. Allah cerita. Maaf, ulang lagi tadi. Maka dia tahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Bangunin subuh. Ayo Pak, Bu, Mbak, Bu, Pak, Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah mati. Ternyata di awal tidurnya dimegang nyawanya oleh Allah dan dilepas lagi. Makanya saya yakini Allah memegang nyawaku saat tidur, tapi saya belum yakin apakah dilepas atau tidak. Makanya begitu saya bangun, buka mata, belum ada Munkar Nakir, berarti masih di rumah. Makanya saya ucapkan Alhamdulillah dari dalam hati, karena Allah masih berkenan memberikan umur untuk menambah amal saleh dan beribadah. Bisa dipertahankan nyawanya, bisa dilepas sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Apa tanda habis umur? Bisa tahu tanda? Apa tanda kehabisan umur? Ada yang bisa jawab? Memang kita tahu kapan habis umur kita ya? Saya kasih tanda. Kalau terjadi hal itu berarti habis umur. Dan Allah ikatkan dua, tidak bisa diperpisahkan. Kalau habis rezeki, habis umur. Kalau masih ada rezeki, masih ada umur. Berarti selama punya umur, jangan takut rezeki. Sudah dijamin. Ada seorang bapa sakit di rumah sakit. Lama cerita itu kejadian. Sakit parah, saking parahnya sakit, pingsan, koma 3 hari. Habis 3 hari, tiba-tiba bangun. Bangun, qadarullah bangun. Bahkan bangun sehat. Sambil dokternya pun heran, keluarga, oh ada apa? Sambil mereka senang, bahagia. Ayah kami sehat. Sehat malah duduk. Biasa-biasa aja. Pak sakit? Enggak. Malah dia pingin bawain nasi padang katanya. Minta nasi padang. Dibawain nasi padang. Habis dia makan bismillah, sudah cuci tangan, aman. Anak mau istirahat, tidur, mati, meninggal dunia. Allah bangkitkan dari koma
Karena rezekinya belum selesai. Makanya malaikatul maut masih bertahan, dah boleh cabut nyawanya dulu. Karena masih ada nasi padang belum makan. Begitu dia makan, kata Allah sama malaikatul maut, sekarang cabut nyawanya. Sudah habis rezekinya. Lan tamuta nafsun. Apa kata Rasulullah? Lan tamuta nafsun. Lan, tidak akan. Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha. Tidak akan jiwa pun boleh mati sebelum diselesaikan oleh Allah rizkinya dan ajal. Berarti rizki sama ajal tidak dipisahkan. Habis rizki, habis ajal. Masih ada rizki, masih ada umur. Makanya jangan stres soal rizki. Selama masih punya umur, dijamin rizki. Terus lanjut. Sungguh pada apa yang demikian terdapat dalam kisah Allah bagi kaum yang berpikir. Yang menarik ujung ayat itu, surat Az-Zumar ayat 42, yang menarik di ujungnya kalimat yatafakkarun. Bukan inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun, liqaumin yattaqun, liqaumin ya'lamun. Tidak ada. Yatafakkarun. Kalimat ini yang paling pas untuk diakhiri ayatnya. Semua ayat Al-Quran tidak sembarangan terpilih kalimatnya. Yattaqun berbeda maknanya, ya'lamun berbeda lagi, yu'minun berbeda. Betul-betul ujung ayat sama dengan isi dari awal ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat itu, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya kejadian setiap malam itu tanda kebesaran kami bagi kaum yang berfikir. Pertanyaan saya, pernah enggak kita berfikir setiap malam mati? Pernah kita berfikir tidak? Angkat tangan. Bu, angkat tangan. Angkat tangan semua. Angkat tangan, Bu. Taruh di atas kepala. Cuba mohon periksa, ada otak tidak? Ya jangan-jangan selama ini karena tidak pernah berfikir, jangan-jangan tidak ada otak. Karena otak tambat berfikir. Ada enggak otak? Ada, yakin? Saya kalau boleh usulkan, selepas acara ini ke rumah sakit dulu, ketemu Pak Dok, sampaikan. Pasti dokternya tanya, keluhannya apa? Alhamdulillah Pak Dok tidak ada keluhan. Saya datang beriksa kepala saya, mau tahu ada otak atau tidak. Allah berikan nikmat otak untuk difikirkan, berfikir. Dan menurut saya kejadian setiap malam itu pantas difikirkan. Barangkali melalui ibadah tafakkur, mudah-mudahan kita bisa sadar setiap malam menghadapi kematian. Berarti Bapak Ibu, umur yang hakiki yang sesungguhnya cuma 1 hari. Bukan 70 tahun, bukan 60 tahun, bukan 80 tahun. 1 hari. Hari ini hidup. Manfaatkan, wallahi mahal, sangat berharga. Manfaatkan, beri yang terbaik sedekah, yang terbaik ibadah, yang terbaik tahajud, yang terbaik baca Quran, yang terbaik silaturahim, yang terbaik akhlaknya. Karena umurmu hari ini belum tentu hidup sampai besok. Begitu bangun tidur, berarti masih punya umur, manfaatkan lagi hari itu, karena tidak ada kemungkinan bisa hidup sampai besoknya. Itulah orang mukmin, tidak pernah berfikir besok, karena tidak ada jaminan. Kenapa banyak orang stres? Karena terlalu membebani fikirannya, fikirkan besok. Padahal itu belum tentu hidup sampai besok.
Bagi orang mukmin, hari kemarin muhasabah, mohon ampun segala kesalahan dan mohon diterima segala kebaikan. Besok bagi orang mukmin tidak difikirkan. Aku aja belum hidup sampai besok, buat apa saya fikirin? Yang boleh difikirkan hal yang terjadi, hal yang ada. Hal yang belum ada, kenapa difikirkan? Itu yang membuat banyak stres. Dan hidup kita adalah hari ini. Manfaatkan, hidupkan dalam segala kebaikan, maksimalkan. Cari dunia sungguh-sungguh, cari akhirat pun sungguh-sungguh. Islam tidak melarang kita cari dunia, Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya raya, tetapi kita harus menyesuaikan, adil, minimal seimbang urusan dunia dan urusan akhir. Jangan sampai kita terlalu urus dunia, akhirnya terlupa urusan akhirat. Faham Bapak Ibu? PR, pulang ke rumah, fotokopi ayat yang tadi, surah Az-Zumar ayat 42, fotokopi ayatnya, fotokopi terjemahannya, simpan di dinding kamar. Setiap hari masuk keluar, tolong diperhatikan. Ya Allah, kalau nyawaku dipertahankan, ya Allah mohon dirahmati. Kalau nyawaku dilepas, mohon ya Allah dijaga sebagaimana dijaga hamba-hamba yang saleh. Itu yang menjadi prinsip dan ajaran kami kepada semua anak-anak santri kami. Bagaimana kita kontak dan mempersatukan antara doa dan Quran, antara hadis sama Quran. Mana doa yang perlu kita selalu sadari dan kita ingatkan menjadi pelajaran. Jadi target kami bukan hanya hafal Quran, pertama bagaimana memperhatikan bacaan yang benar, hafalan yang kuat dan sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kami memperhatikan atau terpengaruhi dengan suara yang indah. Suara indah itu bagus, tapi tahap jauh, tahap yang lebih utama, huruf, bacaan, ucapan itu lebih diutamakan. Membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik itu wajib. Menghafal Al-Quran tidak wajib. Sayang sekali banyak orang sekarang mengutamakan hafal, buru-buru hafal, cepat hafal. Di tes bacaan Al-Fatihah kacau, tidak benar. Harus kita belajar. Makanya kami terapkan di program hafalan Al-Quran ada 5 metode yang saya sebutkan metode Madinah, karena saya lahir besar di kota Madinah. Pertama, perbaiki huruf, ucapan huruf. Ada latihannya. Bagaimana ucapkan alif, bagaimana ucapkan huruf besar, huruf kecil, huruf tebal, huruf tipis, panjang pendek. A beda sama A. Setiap huruf ada makhraj, ada sifat, ada suara, saut. Makhraj adalah tempat pengeluarnya huruf. Sifat adalah sifatnya huruf. Yang ketiga, suara huruf. Kadang-kadang tepat makhraj huruf, tepat sifatnya, tapi kurang tepat suaranya. Contoh, A, ukurannya 2 jari. A, kalau dibesarkan, A, rubah suara. Berarti ada yang salah. A beda sama A. K beda sama K. Banyak kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padahal iyyaka. Coba K. Sambil senyum. K. Beda enggak? Beda. Lam. Sayang sekali di Indonesia tidak ada lam seperti ucapan lam Arab.
Makanya sering kita perhatikan, apalagi di kalangan anak-anak, didebalkan huruf lam. Alhamdulillah, bismillahi, padahal bismillahi, bukan bismillahi. Alhamdulillahi, lillahi. Beda enggak suara? Berarti ada yang salah. Itu yang kami targetkan, memperhatikan huruf. Satu huruf demi satu huruf. Kalau sudah pas ucapan hurufnya, sangat mudah membaca. Semakin mudah membaca dan lancar, sangat cepat menghafal. Itu metode pertama, perbaiki huruf. Yang kedua, perbaiki bacaan. Panjang pendeknya, ucapan hurufnya, bacaan yang betul, tajwidnya, itu menjadi juga tahap. Ketika tahsinut tilawah disertakan tajwid. Tahap yang ketiga, menindahkan suara. Ada latihannya. Walaupun suara kita sebelumnya membuat orang lain sakit kepala, ada ilmunya bagaimana kita terlatih memiliki suara yang bagus. Yang keempat adalah menguatkan hafalan. Banyak keluhan jamaah, saya bisa hafal tapi cepat lupa. Ada enggak solusinya? Ada. Baru masuk tahap itu, termasuk tahap inti, membaca Al-Quran di dalam salat maupun di luar salat sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kita bisa, sangat bisa. Ada ilmunya dan ada ijazahnya. Begitu sudah tamat hafal Quran 30 juz, kami kirimkan ke Madinah, kasih hadiah umrah. Dia ke Makkah umrah dan ke Madinah ziarah. Dan tujuan kami bukan hanya umrah, tapi memang kami punya tujuan yang lain, supaya sekalian mereka yang sudah hafal di bawah binaan kami kirim ke Madinah, sekalian setor hafalan di hadapan imam besar Masjidul Haram dan Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah, setiap yang kami kirim rata-rata pulang dari tanah suci ke tanah air sudah meraih ijazah sanad dari para imam besar di sana. Dan itu yang jadi target dan tujuan, bahkan terwujud cita-cita. Dan alhamdulillah program ini sudah jalan, terwujud cita-cita. Dan selalu saya berdoa, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan terlahir dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang bacaannya sama dengan bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kami targetkan membangun 100 markas di seluruh Indonesia. 100 markas insyaAllah menjadi wasilah terlahir 1 juta menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah terbangun beberapa titik. Di Lombok, di Bali, di Bandung, Cicalengka, Jatilumur, kemudian Purwakarta, Purbalingga, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Jakarta, di Cipanas. Dan alhamdulillah kemarin pas safari dakwah, ketika kita berbicara dengan jamaah dan kami lipatkan, karena program ini 1 juta penghafal Al-Quran bukan program Ali Jabir, tapi saya harap program kita bersama, amal salih kita bersama, kita bersama memperjuangkan. Maka alhamdulillah ada satu jamaah yang mewakafkan tanahnya di Pekanbaru, di tengah kota, dan kita langsung di saat itu saya pas safari dakwah di sana letakkan batu pertama, dan insyaallah akan terbangun 1 gedung 6 lantai di situ. Sekalian alhamdulillah saya waktu ke Riau berkesempatan silaturahim dengan sahabat saya Ustaz Abdul Samad. Dan kita terus melanjutkan betapa luar biasa di dalam panjangan program perjalanan safari dakwah kami dapat inspirasi yang luar biasa dan perhatian yang terbanyak dan terbesar, perhatian dari kaum muslimin di Manado. Justru di Manado yang terbanyak wakafnya, dukungannya, perhatiannya luar biasa. Dan kemarin juga di salah satu masjid kami menghadirkan acara
salah satu majlis ta'lim ibu-ibu, termasuk luar biasa. Majlis ta'lim ibu-ibu, majlis ta'lim kita-kita Batam. Luar biasa mereka. Dan insyaAllah salah satu markaz yang kita bangun insyaAllah di Batam, yang bisa melahirkan seluruh masjid insyaAllah di Batam memiliki imam penghafal Al-Quran yang bacaannya insyaAllah sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia dikenal negara terbesar penduduknya Islam, dan insyaAllah kita bersama memperjuangkan menjadikan Indonesia negara terbesar para penghafal Al-Quran sedunia. Saya yakin akan bisa. Makanya saya selalu berdoa, Ya Allah aku mohon belum boleh mati, biarpun ditusuk. Jangan dulu ya Allah, jangan. Aku mohon ya Allah panjang umur. Aku mohon ya Allah. Bukan saya tidak mau mati, justru siapa yang tidak mau mati bertemu dengan Allah. Tapi ya Allah, saya ingin wujudkan cita-cita ini. Kalau sudah tuntas mewujudkan 1 juta menjadi kenyataan para penghafal Al-Quran, tidak apa-apa ya Allah, cabut nyawaku. Tapi saat ini jangan dulu ya Allah. Itu doaku. Ya Allah, mohon jangan cabut nyawa saya sampai 1 juta penghafal Al-Quran menjadi kenyataan untuk negeri kita tercinta Indonesia. Semua orang berjuang, musuh Islam pun berjuang, musuh Islam pun berjuang untuk menjatuhkan Islam. Masa kita orang Islam di atas kebenaran merasa malu? Kita harus juga berjuang. Makanya saya tidak pernah mengenal lelah atau capek. Habis ditusuk pun malam itu saya masih isi 2 acara tabligh akbar, habis maghrib sama habis isya, sampai panitia bingung, ini Syekh istirahat, habis ditusuk dirawat di rumah sakit, istirahat aja. Saya bilang istirahat di surga, kalau di dunia bukan tempat istirahat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia dalam keadaan terus bekerja, capek, tidak boleh istirahat. Makanya saya mohon titip doa, mari kita bersama-sama ikut terlibat dalam perjuangan ini. Saya mohon, insyaAllah saya yakin semua berkenan menjadi keluarga besar Ahlul Quran. Bisa jadi kita sebagai orang tua gagal menjadi penghafal Al-Quran, tapi insyaAllah kalau kita bersama-sama, kita mendukung dan membangun generasi-generasi Qurani yang insyaAllah menjadi amal salih dan sedekah jariah bagi kita semua yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Dan sekalian saya titip, saya dapat informasi mau dibangun kubbah. Ini kan belum ada kubbah ya. Nanti yang berkelebihan rezeki tolong titipkan kepada takmir masjid. Ini masjid kita, dan insyaAllah disalurkan pahalanya sampai hari kiamat. Barang siapa yang membangun masjid di dunia akan digantikan oleh Allah istana di dalam surga. Bangun masjid tidak semestinya 1 masjid full. Dapat tiang, 1 tiang diganti istana di surga. Keramiknya dapat istana di surga. Apapun yang kita berikan, 1 semen, 2 semen, batunya apa saja, tidak harus 1 masjid, tapi kita potong royong untuk membangun masjidnya. Apapun yang kita salurkan untuk masjid, balasannya dapat istana di dalam surga. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di dalam surga. Dan rumah di dalam surga tidak seperti rumah di dunia. 1 lantai mutiara, 1 lantai emas, 1 lantai perak, dan tidak bocor. Mudah-mudahan kita semua termasuk Ahlul Quran di dunia, Ahlul Quran di akhirat. Ada titipan doa, akikah, ada 2 kembar ini, Masya Allah. Al-Qarni ya, Al-Qarni Al-Qarni Rabbi ya, sama Ilhad. Mudah-mudahan insyaAllah
dari semua dari anaknya Pak Ricu Putra Dewa. Semoga Allah SWT anugerahkan keturunan yang saleh-salihah. Allahumma ambithum nabatan hasanan wa takaffalhum kama takaffalta Zakaria wa Maryam. Allahumma a'udhu bika wa dhurriyyatahum min asyaitanir rajim. Allahumma ighfir lahum. Allahumma ambithum nabatan hasanan waj'alhum salihin muslihin nafi'in lil bilad wal ibad. Allahumma ij'alhum min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alhum min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alhum min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alhum barrina biwalidihim birahmatika ya arhamar rahimin. احفظهم ظاهرا وباطنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وأعيذهم بك يا ربي أن يغتالوا من تحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah jadikan mereka anak salih-salihah, penghafal Al-Quran, anugerahkan mereka menjadi berbakti baik sama kedua orang tuanya, membawa kebanggaan bagi orang tuanya, yang bisa menjadi akhlaknya akhlakul Quran dan bisa membawa mereka bahagia selama dunia akhirat birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup doa untuk kita semua, saya sebentar serahkan kepada panitia dan insyaallah kita sambung lagi doa bersama.